bersama kita sekarang. Nah, yang saya hormati kita semua dalam ruangan ini, bersyukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat dan rahmat-Allah kita bisa berkumpul di kantor Kecamatan Bongan pada pagi hari ini terkait perjalanan kunjungan monitoring kepatuhan terhadap regulasi larangan pembukaan lahan di kawasan budidaya kehutanan KBK yang ada di wilayah Kecamatan Bongan. Baik Pak, jadi kami dari DPRD perjalanan monitoring ini gabungan fraksi dari gabungan fraksi dan gabungan anggota DPRD yang terpilih dari dapil 3 ya, Pak CP, Ibu Jeli, saya sendiri, Pak Haji Aula, Pak Hendrik, sama Ibu Rosalien. Kemarin izin beliau tidak bisa hadir karena ada kegiatan nikah keponakannya Pak di Melang. Jadi yang bisa hadir 5 orang. Tadi Pak Hendrik telepon saya pas di Bongan, beliau bilang sudah bisa lupain, tapi sampai sini belum ada. Pak Jaulan, Pak Yos datang. Jadi itu terkait jam itu Pak. Nanti untuk kita diskusi santai aja. Nanti kebetulan Pak Matur CP ini, beliau ini mantan Polhut, Kepala Polhut Kabupaten Kutai Barat, dan beliau juga di Dinas Lingkungan Hidup. Makanya kemarin kita pas mau kunjungan Gakom ini, saya tanya sama Pak Jaula, Ji, kita bagusnya kemana? Sebenarnya kalau kami dari DPRD mau singkat, mau cepat, saya minta visum saja ke pimpinan Pak Jaula bisa aja. Tapi saya bilang Pak Haji, ada di Kecamatan Bongan ada apa ya Pak? Maksudnya ada keluhan atau ada laporan warga terkait masalah pembukaan. Oh ya sudah, saya bilang itu aja, kita coba diskusi sama warga, siapa tahu kita bisa kasih solusi, dan pas kita berangkat ke kunjungan kerja juga ke Jakarta, ke kementerian, kita bisa bawa masalah ini, mencarikan solusinya di kementerian. Mungkin dari saya itu dulu. Mungkin kalau gimana Pak CP, apa gitu? Saya serahkan Pak CP atau sama pertanyaan dulu sama warga terkait masalah pembukaan lahan, regulasi di lahan KBK ini. Karena banyak laporan warga bekerja dalam KBK memang dilarang. Nah, kayak solusinya lahan KBK ini bisa digelapkan dan kayak persyaratannya gitu. Mungkin itu saya serahkan ke Pak Wakil Ketua Doa untuk menjelaskan, karena beliau berpengalaman juga di bidang ini. Nah, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk semuanya. Yang kami hormati tim gabungan dari DPR Kabupaten Kutai Barat. Yang pertama dikomandoi oleh Pak Octavianus Jack, kemudian Bapak Sofian Martinus, kemudian Ibu Jeli Wilma Katopian, kemudian Bapak Haji Aula, dan juga ini Pak Hendrik mungkin masih dalam perjalanan. Saya ucapkan selamat datang di Kecamatan Bongan yang selama ini mungkin dari kunjungan dari Dewan Kabupaten Kutai Barat baru pertama kalinya ya. Inilah keadaan kami yang ada di Kecamatan Bongan. Semoga untuk kedepannya untuk kunjungan ini bisa diagendakan. Nah, ini selamat datang Pak Hendrik ya. Pas sudah, ini dari DPR 3 semuanya hadir. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih berkenakan umur sehat, panjang umur. Di hari yang baik ini kita masih bisa berkumpul dalam rangka agenda yaitu kepatuhan terhadap regulasi untuk larangan pembukaan lahan di kawasan budidaya kehutanan atau KBK.
Ini mungkin sebenarnya sudah lama untuk permasalahannya sudah kita lalui, namun mungkin pada kesempatan ini karena ada beberapa hal yang menyangkut masalah laporan dari warga tentang pembukaan lahan ini. Perlu diketahui bahwa di Bongan ini ada dua, yaitu untuk pemilik HGU-nya, satu yang berada di wilayah Muara Glusi, Ring Tali, itu adalah PT ITSI. Kemudian yang berada di wilayah mulai dari Ring Tali, kemudian Muara Siram, kemudian Lemper, Draya, Gelunggung, Tanjung Soke adalah PT BWL. Ini untuk luas areanya di jadi yang tercatat bahwa untuk BWL ya wilayah Draya ini hampir totalnya 8.220, Gelunggung 10.172, Lemper 10.885, Muara Siram 14.802, Ring Tali 8.960, Tanjung Soke 7.614. Untuk PT ITSI Kartika Utama ini ya, yang berada di Ring Tali seluas 1.107. Untuk PT Kelawit Wana Lestari juga ya, Kelawit itu yang berada di Muara Siram itu seluas 3.725. Kemudian untuk PT Timber Dana ini ada juga. Kemudian PT Trimurti Madinah Mulia yang berada di Draya itu 169, Gelunggung 2.782, Lemper 170, Tanjung Soke 93. Ini perlu Bapak ketahui untuk Trimurti Madinah ini kemarin ada izin mau berakam kembali di wilayah Gelunggung. Kemudian yang lain, bahwa permasalahan yang timbul selama ini karena sebenarnya pertama tidak ketahuan masyarakat mana wilayah-wilayah yang masuk di dalam wilayah KPK, dan kita mengetahui bahwa dari pihak masyarakat sendiri mereka punya alasan mengapa dia membuka lahan itu, karena pertama dia pegang surat mungkin yang dari kerajaan dulu, mungkin dari nenek-nenek dulu, mungkin keberadaannya dia juga punya pegangan surat itu merupakan tanah adat ya, tanah waris, kemudian juga tanah yang diperuntukkan mungkin untuk perkebunan daripada masyarakat. Mengapa masyarakat terkadang sering bersinggungan ketika dia mengerjakan lahan di sekitar wilayah ini, terutama yang paling banyak untuk di Kecamatan Bongan ini. Pertama kemarin juga mungkin kita ada rapat, mungkin yang masuk wilayah ITSI Kartika ya Utama yang pernah kita rapatkan dulu di Dewan, mungkin sudah 2-3 kali, yang arealnya hampir di kilo 57 ya, hampir 2000 hektar, dan itu pun kelihatannya masih mentok, tidak bisa kita upayakan untuk dialihkan kepada perkebunan masyarakat ya di PT ITSI. Kemudian yang PT BWL ini masalah luasan yang telah tergarap ini belum terdeteksi secara rinci. Namun ini kita memohon kepada Dewan yang terhormat, semoga nanti ke depan ya, harapan kami dari anggota masyarakat ini, dari lahan yang ada itu minimal yang tanah garapan yang sudah mempunyai tanah asal usul daripada garapan tanah adat masyarakat itu, tolong artinya dibantu bagaimana kita tingkatkan dari keperuntukannya mungkin menjadi APL, sehingga nanti tanah garapan itu minimal bisa digunakan untuk perkebunan masyarakat. Ya nanti secara Gakomnya mungkin dari Pak CP tahu persis bagaimana aturan-aturan yang dipatuhi ketika kita nanti akan mengajukan permohonan dari KBK ya menjadi mungkin ke HPT-nya, kemudian kita nanti bisa bagaimana usulan itu untuk khususnya tanah garapan di sekitar lingkungan kampung ya, khususnya di lingkungan kampung bisa digarap minimal untuk menambah atau bisa menggerakkan perekonomian masyarakat terutama di sektor pertanian. Dan kami berharap juga untuk anggota dewan yang kami hormati, kita
dari KPHP Meratus maupun KPHP Bungan, tiap tahun kita ada pengajuan untuk di APL-kan. Dan ini mengacu mungkin dari tahapan awalnya, yaitu pengajuan tentang kelompok tani, ya sistem kelompok tani nanti. Tapi kelompok tani pun itu dengan catatan kemarin tidak bisa ditanami untuk tanaman-tanaman sawit, itu harus untuk tanaman produksi. Ya, nanti bagaimana sistematiknya, ya sistemnya supaya nanti bisa lah masyarakat ini walaupun sedikit terus kesana hak kepemilikan. Hak kepemilikan ini mohon artinya nanti sambil dari Bapak CP di hutan itu maksimal dari hak masyarakat untuk bisa menguasai itu berapa hektar. Ya, ini nanti biar semuanya jelas. Hari ini sengaja kami belum mengundang dari beberapa petinggi dan masyarakat, karena ini biar kita semuanya di kecamatan mengetahui bagaimana nanti untuk regulasinya. Jadi regulasinya supaya nanti ketika itu diterapkan, ya itu yang boleh dan tidak itu seperti apa, ya. Jangan sampai nanti timbul miskomunikasi, ya kita walaupun sudah mau tahu ditabrak terus sehingga nanti yang menjadi korban adalah masyarakat kami. Jadi mohon arahan dari Bapak dan Ibu anggota Dewan yang terhormat supaya nanti hari ini artinya kita sebagai kami selaku pemerintahan Kecamatan Bungan berharap bagaimana meminimalisir untuk pemasaran yang menyangkut masa pertahanan Kecamatan Bungan ini, sehingga nanti masyarakat kami ya tidak menjadi korban dan juga minimal tidak merugikan masyarakat kami di Kecamatan Bungan. Karena kita jujur aja punya hak-hak yang ada di situ walaupun hak itu masuk di dalam kawasan. Ini mohon dengan sangat upaya ya pada hari ini kita berharap upaya bagaimana nanti dari masyarakat minimal bisa menikmati sedikit yang ada di sekitar kawasan itu bisa di APL-kan. Intinya pada hari ini kami berharap seperti itu. Itu saja mungkin kami bahasan hari Jumat ya, kita waktu time ini sampai jam 12 selesai. Mohon nanti masukan dari ini Bapak Haji Ora sudah berpengalaman juga mungkin di Bungan, di pertanahan ya, nanti mungkin bisa memberikan masukan-masukan bagaimana solusinya sehingga kita semuanya masyarakat kami di Kecamatan Bungan minimal semuanya bisa menikmati hidup damai, sejahtera dari sektor pertaniannya. Itu saja mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kita bersyukur karena kita pada hari ini bisa berkumpul atas karunia Tuhan Yang Maha Esa telah melimpahkan karena kita telah diberi kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Yang terhormat Bapak Camat, yang terhormat rekan-rekan anggota DPR yang telah hadir pada hari ini, yang terhormat Bapak Dan Ramil, yang terhormat Bapak Sekwil Cam, serta jajaran yang saya hormati. Baik, saya memulai karena saya ini memang dapil 3, tapi mungkin dari kantor camat ini ya tadi telah disampaikan bahwa saya baru kali ini sampai naik di kantor camat. Mungkin dari Bapak Ibu-Ibu juga baru ketemu pada hari ini. Dalam hal ini perlu kita artinya ketahui bahwa saya ini karena Tuhanlah yang bisa membuat saya duduk di DPR sekaligus menduduki wakil ketua 2. Jadi saya wakil ketua 2 unsur pimpinan di anggota DPR Kabupaten Kutai Barat. Saya latar belakang saya pensiunan dulunya di Kehutanan. Tahun 2020 saya pensiun. 2024 saya ikut pileg, yaitu tadi keberuntungan karena Tuhanlah yang mengabulkan segala rencana sehingga saya bisa duduk.
Baik, kita mengawali tentang beberapa permasalahan yang kita hadapi. Ini bukan baru, bukan barang baru, tapi ini lama sebenarnya. Yang gejolak-gejolak masalah kampung yang masuk hutan KPK, yang jelas di hutan KPK dan hutan produksi terbatas. Kalau hutan APL atau KPK ini tidak ada masalah. Hutan APL ini areal yang peruntukan lain, artinya boleh dan boleh disertifikatkan masyarakat, termasuk juga KBNK, kawasan budidaya non kehutanan. Kalau KBK, kawasan budidaya kehutanan, bahwa itulah yang bilang kawasan disebut hutan negara. Jadi dalam hal ini memang ada beberapa kampung yang masuk, bahkan masuk dalam kampung. Kalau di sini, kalau tidak salah, itu kampung-kampung. Kalau kecamatan sepertinya tidak, tapi kampung-kampung yang ada di daerah Tanjung Soke, Lemper, Deraya. Oleh sebab itu ada saat kami kunjungan ke Dinas Provinsi Kalimantan Timur, itu menanyakan masalah arti kampung-kampung yang ada di dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat. Itu yang masuk dalam KPK, yaitu termasuk yang disebutkan Bapak tadi, Lemper, Deraya, Gunung, Tanjung Soke, ini masuk semua. Oleh sebab itu ada iklap 28 kilo. Apa itu sudah sampai Pak suratnya? Oh iya, tapi itu untuk jalan menurut keterangan. Untuk jatah perkebunan atau pertanian itu belum ada. Kami sempat menanyakan di Dinas Provinsi Kalimantan Timur, menyatakan itu bertahap akan diberikan, cuma bahasa akan diberikan. Jadi semua itu akan diberikan. Sebenarnya kita program zamannya Pak Jokowi itu ada sudah program Pak Jokowi, yaitu TORA, Tanah Objek Reforma Agraria. Itu dikasih 500 hektar per kampung. Cuma permasalahan waktu itu saya belum pensiun. Permasalahan tiap kampung ini ada permasalahan. Karena yang mengusulkan, termasuk dari kampung kelahiran saya di Abid, itu ada kelompok-kelompok yang mengusulkan. Tidak semua di kampung itu, sehingga ada yang menolak, sehingga batal. Saya tidak tahu, saya ini kurang monitor. Sepertinya TORA ini belum ada yang lolos di Kubang atau Kutai Barat. Sebenarnya itu bisa, cuma harus satu kampung itu dibagi 500 itu, dibagi 500 hektar itu untuk satu kampung, dibagi rata, tidak boleh ada yang banyak. Tapi karena ada kampung-kampung yang mengusulkan ini, ada mereka kelompok-kelompok, jadi sehingga tidak ada yang jadi. Nah, itu nyata, artinya bisa diusulkan Pak. Artinya untuk TORA itu, artinya di hutan KPK, sekalipun itu dalam wilayah atau areal perusahaan, boleh nanti itu diusulkan melalui dari kampung, kecamatan sampai bupati, gubernur. Itu akan disetujui. Cuma prosesnya betul-betul arti dilaksanakan memang pemerataan. Tidak ada yang artinya mengklaim bahwa itu untuk kelompok tertentu. Nah, itu permasalahannya Pak. Baik, kita artinya yang saya jelaskan tadi menyangkut APL itu ya mungkin bapak-bapak sudah tahu semua bahwa APL ini yang tanah-tanah yang sudah ya tidak ada masalahnya yang bisa dibuat sertifikat, termasuk KBNK itu tadi. Saya ulang ke situ. Dalam hal ini kami ada koordinasi juga dengan pihak provinsi bahwa di hutan produksi terbatas ini juga masalah, karena ini harus melalui iklan perusahaan, bukan hanya ke pemerintah, tapi ini dua yang harus dihadapi. Artinya usulan ke pemerintah ada nanti, artinya
pengajuan ini nanti perusahaan harus mengiklapkan, dilihat dulu apa perusahaan ini masih aktif, sana itu tambang yang sedang berjalan, yang jelas dia mungkin dikabulkan Pak. Begitu juga tentang hutan produksi tetap, itu juga artinya kalau seperti perusahaan dulu waktu saya di sini ITSI atau apalagi yang sekarang itu Pak, tadi Bapak bilang itu kan yang sedang berjalan Pak. Itu juga mungkin kendala kalau yang sedang berjalan. Tetapi kalau itu tidak masuk dalam izin HPH atau HPH mereka yang perusahaan mekanis atau perusahaan kayu ini bisa diusulkan sebenarnya kalau tidak dalam keadaan yang produktif, kecuali area itu sudah mereka tidak menggunakan lagi. Sana ini sudah mereka artinya produksi bukan di situ lagi, daerah yang artinya sudah mereka produksi lah, begitu Pak. Nah, tiap beberapa kampung ini sebenarnya yang perlu kita ketahui Pak, di kampung-kampung yang wilayah ini, wilayah Kecamatan Bongan ini, memang apa yang disampaikan Pak Camat, ada beberapa kampung ini rata-rata masuk daerah KBK. Nah, KBK ini ada juga yang sudah tidak masuk dalam areal perusahaan, artinya dia sudah produksi. Untuk jelasnya ini tetap bisa diusulkan karena kampung-kampung ini bagaimanapun harus ada nantinya harus ada area untuk berkebun atau pertaniannya. Ini sangat dibutuhkan, apalagi zaman ini, zamannya Presiden Prabowo ini berharap pertanian kita selalu digalakkan. Bahkan mereka sekarang ini menurunkan dari TNI itu di Kembaru itu sudah 200. Rencana itu 500 untuk membantu pertanian di Kutai Barat. Nah, oleh sebab itu lihat perjurit-perjurit baru yang baru satu coret itu sudah 200 di situ ditempatkan. Nanti ada 300 lagi untuk membantu kita di Kutai Barat untuk memajukan tentang arti pertanian untuk pangan kita ke depan agar perekonomian kita lebih maju lagi. Jadi dalam hal ini saya ini karena memang sudah lama peraturan kehutanan juga artinya setiap ini berubah-ubah juga. Artinya saya tidak bisa juga menyatakan detailnya, tapi untuk jelasnya yang di sekitar saya rasa kalau baru 1 kilo dari kampung-kampung ini saya rasa boleh diajukan karena ini kecuali berbenturan dengan perkebunan sawit. Kalau ada sawit yang masuk, yang ada sawit itu ada juga saya dengar. Ini mohon maaf kepada beberapa yang ada kebun sawit, cuma karena saya tidak juga pernah ngukur ke sana pakai titik koordinat bahwa menyatakan seperti punya Pak Haji Aula. Saya tidak juga menyatakan bahwa itu masuk ke BK, tapi untuk jelasnya hampir artinya kalau di setelah Simpang Petung itu tidak terlalu jauh ke dalam, seingat saya, karena saya juga pernah ditawarkan tanah di situ. Artinya ada yang nawar 10 juta dulu itu. Saya pikir kalau saya ambil ini, bagaimana ininya surat menyurat keabsahannya ini? Nanti kita ini karena tahu bahwa aturannya bahwa tidak boleh. Jadi saya tidak memiliki tanah di wilayah Kecamatan Bongan ini untuk membuat kebun. Padahal saya kepingin daerah ini daerah yang subur. Kalau saya perhatikan, walaupun saya bukan ahli di bidang pertanian dan perkebunan. Cuma harapan saya pada hari ini atas kehadiran kami anggota DPR ini, untuk jelasnya Pak Camat, kami setelah pulang dari sini akan lebih detail lagi menyampaikan, artinya mungkin kami membuat kunjungan supaya lebih detail lagi persyaratan untuk pengajuan untuk lokasi perkebunan setiap kampung yang ada wilayah Bongan. Jadi itu saja harapan saya. Arti saya tidak berani ya, apalagi yang saya sampaikan tadi, karena peraturan ini kan takut ada perubahannya.
tapi untuk jelas itu boleh diajukan untuk masyarakat. Kalau Tora tadi itu sebenarnya sampai sekarang bukan tutup, cuma masalahnya apa masyarakat ini memang kampung ini bisa bagi rata atau sudah terlanjur ada yang banyak. Ini yang kadang-kala jadi masalah. Saya kembali lagi ke Tora. Sebenarnya lewat Tora 500 hektar bisa per kampung. Itu Pak. Tapi kalau pengajuan keseluruhan wilayah Kecamatan Bongan, kampung per kampung ini mungkin kami harus konsultasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi. Dan syarat apa, apalagi ada Bu Yeli, ini kami harus detail di sana, tertulis. Oh ini persyaratan untuk pengajuan, untuk jelasnya pengajuan untuk memohon bahwa itu harus diinklapkan untuk kepentingan masyarakat kampung. Contoh, di kampung saya di Kampung Dingin itu ada area Rodamas. Itu luasan itu cukup luas waktu itu, mungkin 30.000 hektar sampai ke Bergian, mungkin lebih. Itu atas usulan dari kecamatan sampai kabupaten, sehingga itu sekarang APL itu sampai ke desa Bentas, sampai desa Betung, sampai Penaruh, sampai berbatas dengan desa Lotak, habis menjadi APL. Tapi pada kenyataan sudah itu menjadi APL Pak, ini yang perlu kita jaga dulu, arti permohonan dari masyarakat. Karena itu permohonan dari pemerintah, sehingga bukan masyarakat yang bikin kebun, tapi sawit yang bikin kebun, sawit perusahaan. Ya, memang saya suruh itu ke provinsi. Dasar apa membuat itu ke BNK? Loh, Bapak tidak senang ke APL itu? Bukan saya tidak senang, karena yang masuk di sana bukan masyarakat, tetapi perusahaan. Jadi kita juga di sini hati-hati pengusulan ini. Memang usulan ini untuk masyarakat, tetapi nantinya kalau memang itu hanya usulan itu melalui, mohon maaf Pak Camat dengan kepala kampung, kalau itu hanya dari pemerintah bukan dari masyarakat yang ini, nanti takut kejadian kayak di Dingin itu, hampir habis jadi kebun sawit. Nah itu kejadian Pak, luas itu Pak, main 230.000 hektar yang KPK menjadi APL, itu nyata itu. Saya artinya bicara ini tidak di kampung mana-mana, di kampung saya sendiri kejadiannya. Jadi tolong, artinya Pak Camat, Pak Danramil, serta Sekulcar yang ada di sini, yang membidang agraria juga, ya tolonglah. Artinya pengajuan ini betul-betul untuk kepentingan masyarakat, artinya di Kecamatan Bongan. Jadi jangan sampai terjadi seperti di kampung saya, artinya habis untuk kepentingan, artinya perkebunan. Jadi dalam hal ini saya mohon maaf, penyampaian saya ini kurang puas dengan bapak-bapak, karena saya juga sudah lama, berapa tahun sudah meninggalkan dinas, sudah mulai berkecimpung di Dewan, dan ini usia juga sudah 63 tahun. Jadi tangkapan ingatan ini sudah kurang Pak, Bapak Ibu. Ya, jadi saya rasa kalau memang ada kata-kata yang tidak berkenan dalam penyampaian saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. DP Martinus yang telah memberikan ulasan bagaimana keberadaan hutan kita di Kecamatan Bongan, dan kita berikan apresiasi sepenuhnya bahwa dari pihak DPR sangat mendukung bagaimana nanti untuk pengajuan Tora. Ini memang yang bisa kita ambil celahnya itu ada Tora aja Pak, yang lain tidak bisa ya. Dan perlu seluruh anggota Dewan ketahui bahwa ada kampung di Kecamatan Bongan ini, satu kampung ya, ini kampung Gerunggung yang ada di Gang Bekat itu masih 100% kampung itu berada di wilayah KPK ya, Kampung Gerunggung. Dan kita kalau melihat dari nilai sejarahnya, Kampung Gerunggung itu di situ dulu pernah ada Lamin ya, kemudian yang terusnya Tanjung Soke itu juga Lamin lamanya ada. Nah ini kemarin sudah berupaya kami mengajukan untuk dari KPK itu
menjadi di APL kan. Ini masih proses ya, masih proses, tapi belum sampai saat beritanya belum jelas. Dari harapan kami secara nanti yuridis keperuntukan dana kampung itu bilanya nanti kita penggunaan dana desa itu masih menggunakan tanah KBK, takutnya nanti bermasalah. Jadi takutnya nanti kemarin kami sudah koordinasi dengan pihak DPMK dengan inspektorat, mereka nanti temuan tidak, karena legalitas dari tanahnya masih dalam kawasan. Tapi dalam proses untuk kepengurusan mau di APL kan. Namun sampai sekarang dari kehutanan belum juga menyampaikan itu. Jadi nanti satu kampung ini mohon bantuannya, dorongannya nanti ketika nanti dari pihak Pak Petinggi ingin mengajukan untuk pengajuan itu, tolong khusus prioritas satu kampung ini mohon ya dimudahkan atau dibantu. Kemudian untuk yang lain ya mungkin masalah yang Tora tadi, Tora sebagai pengajuan tanah objek reforma agraria atau disingkat Tora ini adalah sangat menjadi kita peluang supaya nantinya tiap kampung bisa mengajukan. Nah, kami kemarin sudah pernah ada sosialisasi dari kehutanan, provinsi, masalah Tora ini sudah dibahas juga, namun kelihatannya sampai sekarang realisasinya belum juga. Mungkin yang di Bentian kemarin hampir juga keluar tapi belum juga. Ya, apalagi di Bungan. Mungkin katanya itu akan secara bertahap. Nah, jadi dalam hal ini mungkin nanti ada masukan-masukan dari seluruh anggota Dewan yang ada, mungkin dari Pak Octavianus Jack, mungkin dari Haji Allah, bagaimana ya ke depan dengan adanya peluang yang kita tangkap tadi, artinya untuk masyarakat biar bisa mengolah ladang dan sebagainya sesuai dengan program ketahanan pangan dari Pak Presiden kita, supaya nantinya kita jangan sampai kita mati di lumbung pangan sendiri. Dan saya berharap dengan sangat juga ketika nanti sudah ditorakan ya, ini jangan sampai masyarakat ini namanya punya tanah, punya wilayah ini gatel untuk menjual ya. Maaf aja saya langsung menunjuk Pring Tali. Pring Tali ini di sekitar situ yang dijual bukan main, ribuan hektar sudah ya, yang APL-nya. APL ini dijual. Sehingga masyarakat sendiri mau berladang, mungkin tiap masyarakat itu mungkin sedikit aja yang punya ya, haknya masyarakat, yang APL hak masyarakat sudah dijual semua, sehingga setelah tidak punya APL dia ingin menguasai ke KPK. Nah, jangan sampai nanti misalkan kita pengajuan 500 hektar lagi, dia juga setelah lolos dijual lagi. Harapan gitu Pak CP ya, jangan sampai nanti kita sudah sedang aja memperjuangkan nasib masyarakat supaya nanti hak masyarakat minimal tiap keluarga itu yang menikmati lah. Ya, kalau Jambu Penawe masih mending ya, tanahnya dijual ke masyarakat tapi dia punya plasma, sehingga mungkin tiap tahun masih ada pemasukan ya. Bagus pengelolaannya seperti Jambu Penawe yang Muargedang, sedikit ini Muargedang ada beberapa perusahaan masuk di situ, PBJ, Parinda, langsung dia artinya walaupun tanah itu dikelola perusahaan, dia ada plasmanya, pola plasmanya, sehingga mungkin bisa saja masyarakat sedikit bisa menikmati dari hasil plasmanya itu kepada masyarakat. Tapi kali ini tanahnya sudah banyak dijual kepada perusahaan, di perusahaan swasta, pribadi, tapi ya masyarakat sendiri tidak akan menikmati di situ. Saya sayangkan betul, ya saya sayangkan. Itu dari harapan kita nanti kita pertegas dalam masalah untuk pengajuan itu bagaimana teknisnya kepada masyarakat. Kemudian setelah nanti dibebaskan seperti apa teknisnya, jangan sampai nanti tadi ya setelah dijual, setelah dilegalkan APL kemudian dijual lagi, masyarakat nanti ya nggak punya lagi. Malah Gusi sebenarnya sebagai sama seperti itu ya, malah Gusi sama. Ketika semua dijual semua APL-nya, sehingga nanti dia mengerjakan akhirnya dia menggarap ke PTSC. Ini beberapa permasalahan mungkin yang bisa ditangkap dari di Kecamatan Bungan, supaya nanti ke depan kita bisa menata ulang bagaimana ya nanti kita hadirkan. Harapan saya setelah pertemuan hari ini kita bisa menghadirkan mungkin dari pihak BPN, kemudian dari pihak KPAP Peratus maupun KPAP Bungan, kemudian yang memiliki hakim di sini ya kita hadirkan semua, PTSC, K3, kemudian BWL juga, kemudian dari Kuwait
Ya, tapi yang paling luas ini ya PTSI dengan BWL. Nah, ini harapan kami pertemuan selanjutnya kita bisa nanti dan dari kehutanan provinsi maupun mungkin dari kabupaten bisa dihadirkan Mas Ebe, sehingga nanti bagaimana regulasinya, ya regulasi seperti apa, sehingga nanti bisa kita pengajuan petinggi yang ada di sekitar itu juga kita undang. Itu saja mungkin tambahan dari kami Pak CP. Mungkin ada tambahan nanti mungkin dari Pak CP atau mungkin yang lain. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Camat Bongan serta jajarannya, tidak saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati juga dari dan rame ya, pemirsa. Dan yang saya hormati juga rekan dari anggota DPRD Kabupaten Kutai Barat. Dan saya hormati juga yang seluruhnya yang hadir di ruangan ini. Baik, tentu saja Pak. Kalau masalah teknis tadi sudah disampaikan Pak CP. Untuk dari KBK menjadi KBNK tadi yang mungkin KPR bisa masih diproses dan kita ajukan, tapi membutuhkan proses yang panjang lagi, dan juga regulasi yang sekarang seperti disampaikan beliau mungkin agak berbeda daripada zamannya beliau menjabat dulu kan, karena regulasi dari kehutanan dari pertanahan ini sebentar saja itu berubah. Nah, jadi itu kami Pak Camat dari DPRD ini dengan harapan Pak Camat tadi yang ini sedang berupaya ini, makanya kita datang ke sini, saya ajak teman-teman untuk kunjungan ke Kecamatan Bongan ini untuk menyikapi seluruh permasalahan KBK yang berada di kawasan Kecamatan Bongan ini. Cuman yang sangat mendesak sekali yang saya lihat Pak Camat, yang kemungkinan Pak Camat bisa bersurat ke DPRD untuk hearing nanti bersama BWL. Karena yang saya lihat ini sudah ada beberapa kasus yang dilimpahkan kepada Kapolres. Anggota kita di Kecamatan Bongan, masyarakat biasa ini sudah ditetapkan menjadi tersangka atas segala macam untuk pembukaan lahan di dalam itu. Jadi kenapa kita harus hearing di sana Pak Camat? Kita harus tahu memang alasan sampai di mana sih batas-batasnya BWL ini. Jangan-jangan yang mereka yang dilaporkan ini tidak masuk gitu di wilayahnya dia kan. Kalau sudah di sana kan kita sudah bisa kita bertanya sampai di mana kawasannya mereka. Ya kita tahu Pak CP, kami sampaikan di sini lahannya BWL ini ex-nya PT BMI itu sudah dipanen kayunya Pak. Jadi ini adalah PH baru itu. Nah, jadi sepengetahuan masyarakat di sini, lahan-lahan yang berada di Kecamatan Bongan ini sudah ditinggal PT BMI dulunya. PT BMI dulunya. Jadi baru-baru ini aja itu yang ada namanya BWL itu. Mohon maaf, ada dari BWL kan di sini? Tidak ada perwakilan. Kalau ada perwakilannya bisa kita diskusi langsung kan maksudnya kan. Nah itu yang perlu cepat disikapi. Dan saat ini Pak CP juga Pak Camat tahu masih dalam kasus tersangka masyarakat kita yang ada di Kecamatan Bongan karena membuka kebun di wilayah di Pretalit itu. Nah itu yang perlu perlu kita sikapi, bagaimana masyarakat kita ini ya dia sih lahannya membeli ya kan, diterbitkan juga SKT dari Pak Camat juga dia pegang gitu kan. Nah masyarakat ini, jadi ini yang perlu kita dengan BWL ini. Jangan-jangan nanti yang disebut itu tidak masuk di area dia kan, sampai di mana sih batasannya? Kan kita ini masuk kawasan Bukit Harapan, sebelah kanannya masuk wilayah Muara Siram, sebelah kirinya nanti Prentali. Nah, seperti yang disebutkan Pak Camat tadi itu, BWL ini tidak ada di kawasan Muara Siram juga kan? Ada ya. Nah itu yang perlu kita ingin tahu sampai di mana, misalkan di poros ini sampai di mana. Jadi masyarakat yang ingin berkebun ini tidak was-was gitu. Kalau udah tahu batasan ini patok sampai di sini, berarti kesana kita nggak boleh. Gitu. Itu yang perlu yang agak cepat. Mungkin bisa Pak Camat bersurat kepada DPRD, tujukan saja kepada pimpinan DPRD Kabupaten Kutai Barat untuk hearing. Kasihan ini masyarakat kita yang ingin berkebun di dalam wilayah ini.
itu yang perlu sangat cepat sekali. Kalau untuk pembebasan ini tetap juga kita lakukan sampai ke kementerian nanti, kita akan lakukan bagaimana solusinya, bagaimana pengajuannya ke kementerian supaya ini bisa menjadi KBNK. Nah, yang cepat sekali itu ini yang ditindaklanjuti kasihan, karena yang namanya tersangka ini tidak enak tidur, tidak enak makan, karena gara-gara buka lahan yang kita beli sendiri. Gitu. Jadi saran dari saya itu Pak Camat bisa nanti surat dikirimkan saja ke, nggak perlu dikirim di PDF juga boleh Pak. Ya nanti di PDF kan aja minta pertemuan itu. Jadi nanti dari DPRD menyurati lagi dari kepada BWR bahwa minta peta-peta, batas-batas sampai di mana. Jadi masyarakat itu tidak menduga-duga ini masuk dah, ini masuk dah, gitu kan? Karena di area yang dekat di sini juga takut, nggak berani. Dan juga dari pihak BWR sering patroli Pak. Nah patroli ini juga yang di luar daripada itu juga takut gitu lah. Takutnya ini masuk, kalau buka masuk gitu. Jadi itu saran dari saya, terima kasih. Mungkin Bu Yeni ada tambahan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kesempatan buat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Camat beserta jajarannya, yang saya hormati dari Koramil atau yang mewakili, yang saya hormati Wakil Pimpinan Ketua DPR bersama rekan-rekan anggota DPR, Bapak Ibu sekalian yang berkesempatan hadir pada siang hari ini. Di sini saya hanya menyambung sedikit Pak, karena saya mendapat masukan atau informasi terkait lahan BWL Pak Camat. Jadi kemarin itu saya bertemu dengan ini termasuk orangnya perusahaan juga. Jadi dia menyampaikan bahwa lahan BWL ini sebenarnya bisa Pak, bisa diberikan ke masyarakat untuk digunakan baik itu berkebun, itu disampaikan. Tapi pihak perusahaan ini kan di situ sudah tidak ada kayu lagi Pak yang bisa ditebang, cuman dia membayar pajak dibayar terus. Nah dia memberi masukan kepada saya untuk menyampaikan sebenarnya ke Bapak Camat bahwa Pak Camat, bagaimana dengan pemerintah kampung, termasuk kampung atas, Kawiran di bawah sini, Muara Siram yang masuk areal BWL. Itu bagaimana dari pemerintah kampung mengusulkan Pak, bahwa masyarakatnya itu masih membutuhkan lahan dan itu bisa diusahakan, dan pihak perusahaan itu kalau ada dasar itu bisa perusahaan memberi Pak. Tapi kalau perusahaan serta-merta memberi ini saya kasih ke Muara Siram, dia tidak mau Pak. Jadi dia harus punya dasar tadi itu yang dari surat dari kampung mengusulkan ke pemerintah kecamatan, kemudian perusahaan. Nah, terrealisasi di situ lagi proses Pak untuk lahan yang sudah dikerjakan masyarakat yang katanya masuk areal BWL, areal perusahaan. Jadi itu yang saya bisa sampaikan ke Bapak berdasarkan masukan dari Bapak yang memberi masukan kepada saya, yang memberi informasi kepada saya itu Bapak itu orang perusahaan BWL. Ya, maka itulah yang bagaimana pemerintah kecamatan dengan pemerintah desa yang lahannya ada keterlibatan dengan pihak perusahaan tadi itu, untuk memperjuangkan supaya kita tahu bersama, ya seperti yang dikatakan Pak Haji awal tadi, ada warga kita yang sudah berurusan dengan Polres akibat menggunakan lahan itu. Padahal yang mengerjakan lahan itu bukan serta-merta kemauan dia, itu kan dasarnya dia membeli ada surat, dan surat itu dikeluarkan juga diketahui oleh kepala wilayah kecamatan sendiri kan, maka dia berhak mengerjakan lahan tersebut. Maka pada kesempatan ini marilah kita bagaimana supaya mencari solusi, jangan sampai yang menggarap lahan ini bukan menjadi tenang tapi kayak tertindas gitu Pak. Oleh sebab itu
ya yang disampaikan Pak Haji Awal tadi mungkin bisa heringkan ke DPR supaya bisa mendapatkan solusi. Setelah diheringkan ke situ, kalau memang itu perlu direkomend oleh Pak Bupati supaya melancarkan, memuluskan, bisa diinklap ke masyarakat yang membutuhkan, mungkin agak dimudahkan, mungkin begitu Pak, menurut pemikiran saya. Mungkin ini aja Pak yang saya bisa sampaikan berdasarkan apa yang menjadi informasi yang saya terima dari katakanlah dia orang perusahaan BWL. Mungkin sekian dulu Pak, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Kami hormati Pak Camat Kecamatan Bongan serta jajarannya. Kami hormati Pak Jamil atau yang mewakili. Kemudian yang kami hormati unsur pimpinan DPRD Kabupaten Kutai Barat dan rekan-rekan anggota DPRD dan seluruh Bapak Ibu yang ada di ruangan ini yang kami muliakan. Memang Bongan ini menjadi trending topik kami di DPR. Ada banyak hal yang menjadi perbincangan, terutama status kampung yang di dalam kawasan. Kemudian kampung yang masih tergolong terisolir, ada 4 kampung di atas. Saya tertarik di sini Pak Camat, masih dalam tanda tanya besar, kok bisanya ada timber dana di Muara Siram dengan ada luasan sekitar 3.725. Saya coba lihat peta-peta tadi, ya harusnya nggak ada, karena apa tadi, Kampung Lemper ini kan juga berbatas dengan Kedesi, Siram juga berbatas dengan Kedesi. Sementara timber dana itu posisinya di atas TMN. Bukan Muara Siram. Ada yang baik. 216. Berarti saya salah lupa foto. Iya, sorry, saya yang salah. Terkait apa tadi Kak? Bukan, yang tadinya BI, kemudian sekarang BRI ke Indowana baru BWL. Jadi ada 3 perubahan, pertama BRI, diimbangkan Indowana, baru ke BWL. bukannya Indowana itu ke TMM. Iya betul ya. Kalau BRI itu yang kan HTI ini, BRI ini Ke BWL. ke BWL. Nah ini juga menjadi tantangan bagi kita, khususnya pemerintah daerah. Harusnya pengalihan nama ini sebetulnya melibatkan pemerintah daerah. Oke lah, kita berbicara BRI dulu di zaman gak enak, sesuka pemerintah mau mengasih itu menjadi HPH-nya perusahaan tertentu. Tapi kalau sudah BWL ini tadi, ini kalau udah zaman sekarang sudah, harusnya tidak jadi persoalan. 4 kampung di atas itu yang masuk di dalam kawasan izin ini.
Cuman kita masih belum tahu situasi seperti apa sehingga bisa sangat cepat dan kilat tanpa sosialisasi kepada masyarakat, mungkin juga tidak melibatkan pihak kecamatan, sehingga proses perpindahan izinnya itu bisa berjalan. Saya ingat persis tim Berdana pernah minta perpanjangan izin itu, mereka minta persetujuan ke kampung. Kemudian kita buka petanya, kita mana yang kita inginkan untuk dikeluarkan dari pengajuan izinnya, itu mereka masih di tahap itulah negosiasinya. Kemudian kemarin tim Berdana dengan Indowana ke TNM itu juga melakukan sosialisasi. Artinya kita sudah kondisi Lendian termasuk 4 kampung yang di atas ini yang masuk di dalam TMM itu, kami berkumpul bersama, ya kita sudah membahas, oh tolong bagian ini kalian jangan persulit masyarakat, berbeda dengan BW. Jadi saya setuju tadi secepatnya Pak Camat bersurat ke DPR supaya kita di bulan depan kita sudah bisa melakukan RTP. Jadi mungkin itu tambahan dari saya. Selebihnya saya mohon maaf tadi agak terlambat karena tiba-tiba saya kena sakit perut pagi ini, hampir balik saya tadi sudah. Cuman karena kerinduan saya dengan keluarga besar ada di sini, dan memang pagi tadi saya sudah katakan saya berangkat, jadi nggak enak, takut dikira saya berbohong. Selebihnya terima kasih, dan waktu yang baik ini saya kembalikan ke atau dilanjutkan oleh Pak Jek. Baik, terima kasih Pak Hendrik. Acara kita ini santai ya Pak Camat ya. Jadi sudah disampaikan dari teman-teman dari DPR dan Pak Camat. Jadi bagi warga masyarakat yang bertanya, diskusi kan, dari solusinya hari ini nanti dengan hasil diskusi kita ini kami catat, kami tampung untuk bahan kami juga. Kalau kami ada kunjungan dinas ke kementerian atau ke kehutanan, untuk bahan kami bertanya mereka. Mungkin kalau Bapak Ibu yang di ruangan ini bertanya, persilakan terkait masalah KBK ini. Ya, terima kasih dari anggota dewan yang telah menyampaikan beberapa hal tadi. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi, kajian juga. Dan perlu saya garis bawahi bahwa untuk BWL sebenarnya ya semenjak Pak Camat Ganjar ya Pak Ganjar dulu itu sudah ada menginformasikan ada peta wilayah mana yang masuk di dalam kawasan, ya peta yang masuk dalam kawasan. Namun belum ada aplikasi. Ya, tahun 2021 kami semenjak dilantik jadi camat, ini baru ada aplikasi Avenza. Di situ ada peta ketika masyarakat mau ada transaksi jual beli di wilayah yang kena itu, kami dengan kasih pemerintahan ya cek lokasi pakai GPS. Dari GPS itu kita overlay melalui aplikasi Avenza, nanti masuk di dalam kawasan. Nah, bila mana itu masuk dalam kawasan, kami belum pernah menerbitkan satupun. Ya, kami ada aplikasinya. Jadi, tapi untuk aplikasi itu hanya kita bisa lihat di HP. Masyarakat sendiri yang di lapangan tidak tahu, ya tidak tahu karena ketidaktahuan tadi mungkin langsung menggarap sana sini. Nah, jadi ini yang menjadi masalah yang sangat mendesak yang disampaikan Jawa tadi. Saya juga kurang pas sebenarnya. Kemarin waktu ada satgas masuk ke situ, ada masyarakat kami yang menggarap ke situ karena alasannya menggunakan alat berat ya, dalam penggarapan hutan itu, sehingga dia kena tangkap. Kemudian urusannya ya agak banyak sampai sekarang belum selesai. Ya, ini karena tadi ketidaktahuan. Tapi yang
yang digarap tadi itu ya untuk SKT-nya saya tidak membatalkan, itu hanya sebatas surat dari kampung ya. Karena kami dengan kasih pemerintahan kami Pak Gunawan selektif betul di dalam transaksi jual beli, bila mana dia di dalam peta kawasan kami pakai GPS, kita overlay, kalau memang masuk kami tidak akan mengeluarkan surat SKT-nya dari pemerintahan Kecamatan Bunga. Dan ini saya sudah koordinasi dengan pihak BWL, tolong sampaikan kalau memang itu wilayahnya dia memang wilayah dalam kawasan, tolong dikasih rambu-rambu, entah pelangkah, patok, apa yang masyarakat minimal tahu. Nah ini yang pertama. Izin Pak Camat. Ya. Sejak kapan BNI berubah jadi Kapan Pak Gunda? Tidak, belum ada pemberitahuan di sini, belum ada pemberitahuan. Belum tahu saya. Nah, belum tahu. Jadi saya lanjut Pak, itu ya. Jadi saya mengharap dengan sangat, artinya ada beberapa masyarakat lagi nanti yang akan dilaporkan lagi yang berkenaan dengan yang disampaikan Bu Jenny tadi ya. Harapan saya nanti secara mungkin dari Pak Kasih pemerintah nanti kita membuat surat juga kepada Dewan supaya nanti kita panggil lah, kita hearing dengan BWL ya, kita hearing dengan BWL, artinya dengan ada ketidaktahuan tadi jangan serta-merta langsung melakukan tindakan. Nah ini akan merugikan masyarakat juga, minimal bagaimana nanti ya kalau yang ada ketelanjuran kemudian kita tidak tahuan ya, jangan sampai langsung dilaporkan ke Polres, ke Polda dan sebagainya, karena ketidaktahuan juga dan juga ketelanjuran. Dan harapan saya nanti dengan hearing itu dari BWL akan bisa menyampaikan ya. Saya harap dengan sangat, ini yang kasihan ini baru mengerjakan 3 hektar saja menggunakan alat, dendanya luar biasa di polisi karena kena satgas tadi. Dan nanti mungkin waktu hearing perlu dihadirkan juga selain dari BWL mungkin dari pihak Polres juga nanti bagaimana sinerginya ya, sinerginya kita dengan masyarakat, mungkin dari Pandang Ramli juga bagus ya, nanti bisa ya, jangan sampai lah kita masyarakat saya yang notabene ya kalau dia mampu, kalau tidak mampu kemudian didenda gitu kan, kasihan juga. Jadi untuk masyarakat kami, harapan saya nanti yang sudah ada ketelanjuran, saya mohon dari BWL sendiri nanti supaya dihentikan untuk proses pelaporannya itu, jangan sampai nanti diteruskan ya Pak Jala ya begitu. Kemudian ya. Kemudian yang lain, ya ini harapan tadi yang disampaikan dari Pak CP yang mungkin berkecimpung pernah di kehutanan. Jadi harapan saya juga tadi supaya pengusulan dari tanah masyarakat di wilayah sekitar kampung ini bisa nanti tindakannya kita usulkan. Jadi waktu hearing itu yang bisa diundang kira-kira nanti mungkin dari pihak BWL sendiri, kehutanan, ya mungkin dari ITSI juga, kemudian dari kementerian kalau mau bisa hadir Pak ya, untuk regulasinya supaya nanti kita ya semuanya bisa lah. Saya harapan saya yang saya sangat agak tragis ini gerumbung itu aja lah. Saya ditangisi anak saya Pak Petinggi, Pak Camat, tolonglah bantu gimana supaya kami ini bisa legalitas kami ya, supaya legalitas kami supaya nanti karena ada hubungannya dengan penggunaan dana desa. Jadi terutama saya memohon dengan sangat anggota dewan dibukanya, terutama untuk kamu Gurundung supaya nanti bisa dibantu, supaya nanti mengapelkan itu berapa luasannya nanti ada ya. Temu saya nanti mungkin dari Bapak Petinggi akan saya minta supaya nanti bisa dibantu. Mungkin dari Bapak Kasih pemerintah bisa sedikit menyampaikan karena ini membidangi kami di pertanahan, mungkin bisa menyampaikan sedikit ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat pimpinan DPRD Kabupaten Kutai Barat, yang terhormat anggota DPRD Kabupaten Kutai Barat dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Barat, yang terhormat Bapak Camat, Bapak Babinsa dan seluruh staf kantor Kecamatan Bongan,
banyak yang ingin saya sampaikan dengan kunjungan anggota dewan berkenaan dengan kawasan. Tapi nanti saya minta sedikit waktu juga yang di luar kawasan, Pak, akan kami sampaikan berkenaan dengan lahan dan lain sebagainya. Ingin saya jelaskan bahwa SOP yang selama ini kami terapkan dalam jual beli tanah khususnya di daerah kawasan itu adalah kami tadi yang disampaikan Pak Camat sudah memiliki aplikasi dari KPHP Bongan maupun KPHP Meratus untuk mengetrek lahan lokasi di 7 kampung yang masuk di daerah kawasan. Jadi pada saat ada transaksi jual beli tanah tidak di 7 kampung itu kami track pada aplikasi apakah ini masuk KPK atau tidak atau APL. Dan setelah tahu hasilnya, kami masih meminta untuk KPHP Bongan dan KPHP Meratus mengetrek juga supaya sinkron. Siapa tahu aplikasi itu bermasalah di tempat kami. Nah, tapi selama ini aplikasi yang kami gunakan lurus dengan aplikasi yang digunakan oleh KPHP Bongan maupun KPHP Meratus. Ingin saya jelaskan, Pak. Aplikasi ini diberikan oleh KPHP Bongan maupun KPHP Meratus tahun 2011 pada saat Pak Camat menjabat sebagai kepala wilayah. Di tahun-tahun itu, zamannya Pak Andi, zamannya Pak Ganjar selaku Pak Camat, itu peta pun kami tidak punya. Nah, ini yang kesulitan kami, Pak. 2021. Enggak, maksudnya sebelum itu, Pak. Sebelum itu peta dari kawasan aja kami tidak punya, apalagi peta dari perusahaan, termasuk di itu BFI, ICI dan sebagainya. Akhirnya Pak Camat sebelum Pak Thohir ini banyak sekali mengeluarkan surat berkenaan dengan lahan masyarakat di daerah KPK karena kami tidak punya aplikasi, tidak ada sosialisasi juga dari KPHP Bongan maupun KPHP Meratus pada masa itu, Pak, ya. Sehingga pada saat ada masyarakat transaksi jual beli, ya mungkin Pak Camat waktu itu karena tidak punya dasar dibuatkan aja. Dibuat banyak itu, Pak, ratusan yang dikeluarkan kecamatan pada waktu itu. Sehingga saat ini masalah itu timbul. Nah, seperti yang tadi diberitahukan Pak Haji Aula, itu masalah itu timbul karena semacam itu. Yang pertama, dari awal perusahaan tidak pernah bersosialisasi berkenaan dengan kawasannya. Itu yang pertama, Pak. Dengan petanya pun tidak pernah dikirim. Padahal kami sudah sering meminta peta kawasan itu kalau bisa perusahaan kirim, tapi tidak pernah diberikan oleh perusahaan. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada sosialisasi juga dari KPHP pada waktu itu sebelum 2011. Dari pihak kehutanan, dari pihak kehutanan juga tidak ada sosialisasi masalah KPHP kawasan khususnya di Bongan sebelum 2011. Nah, ini akhirnya masalah itu sekarang ini naik semua, Pak. Jadi BWL itu melihat-lihat banyak warga masyarakat yang masuk di kawasannya. Karena sebenarnya mereka sendiri tidak pernah sosialisasi ke masyarakat. Jangan ke masyarakat, lapor ke kecamatan minta menyerahkan peta aja mereka tidak pernah. ICI, BWL dan lain-lain yang punya kawasan. Jadi itu kesulitan kami. Jadi 2011 kami minta kepada KPHP untuk menyerahkan peta KPHP, bukan peta kawasan perusahaan tapi peta KPHP wilayah kerjanya. Bongan sendiri, Meratus sendiri. Ini pertamanya juga ditantang, Pak, sama KPHP. Kok kecamatan minta wilayah KPHP? Saya bilang sama mereka, kalau nanti kecolongan kawasan itu masuk di serobot masyarakat, jangan salahkan kecamatan. Akhirnya mereka bantu.
mengeluarkan peta KPHP kawasan Pak ya, KPHP Meratus maupun KPHP Bungan. Bahkan kami minta regulasinya dengan aplikasinya diberikan Pak, alhamdulillah. KPHP Meratus, KPHP Bungan diberikan. Kami juga tidak asal berikan, kami minta regulasinya apa. Mereka berikan Pak, ada 3 regulasi yang diberikan. Yang pertama SK Menteri Kehutanan 2011, kemudian SK Menteri Lingkungan Hidup 2023 dan SK Menteri Lingkungan Hidup 2024. Itu regulasinya. Jadi kami bekerja Pak 2011 ke sini tenang. Tenangnya apa? Kami berusaha melindungi daerah-daerah kawasan, daerah-daerah perusahaan, sehingga pada saat ada transaksi di atas 2011, insya Allah bisa kami pantau apakah masuk kawasan atau tidak. Nah itu yang pertama Pak. Jadi sekali lagi saya garis bawahi bahwa kurangnya sosialisasi dari pihak perusahaan tentang wilayah kawasannya kepada kami pemerintah kecamatan maupun masyarakat, sehingga banyak masyarakat yang tidak tahu ini sebenarnya masuk mana, ya gitu. Kemudian sudah tadi yang Pak Camat bilang sudah keterlanjuran dan lain sebagainya, ya ini nanti menjadi PR kita bersama supaya apa? Supaya warga masyarakat yang tidak tahu tidak bisa lepas dari perkaranya, Pak. Kami mohon juga semacam itu. Jadi mohon kami dari pihak DPRD ini tolong diusahakan, karena memang ketidaktahuan warga masyarakat pada masa itu, dan pimpinan wilayah juga tidak ada dasar untuk mengklaim bahwa ini masuk kawasan atau tidak, karena tidak ada laporan peta dan sebagainya dari pihak perusahaan. Itu yang pertama Pak. Kemudian yang kedua, berkenaan dengan tadi Pak Camat singgung Kampung Gelunggung, ini sudah kami usulkan Pak untuk wilayah Kampung Gelunggung ini dibebaskan menjadi APL. Itu sudah proses sampai ke bupati. Cuma tinggal prosesnya sampai di mana kami belum tahu. Nah kami mohon juga untuk torak ini kalau bisa bukan saja Kampung Gelunggung Pak, diusahakan dari kampung-kampung lain yang masuk di kawasan itu diusahakan. Kemudian Pak, untuk ini di luar konteks kawasan Pak ya, tapi berkenaan dengan tanah, dan ini juga bukan sembarangan Pak. Kami sudah sering Pak meminta kepada perusahaan untuk menyerahkan peta HGU maupun peta KBK-nya. Sampai saat ini Pak baru PT PBJ saja yang menyerahkan. Kami kesulitan pada saat ada masyarakat yang ingin membuat surat tanah berdempetan dengan HGU mereka. Karena kami tidak bisa mengoverlay peta mereka, akhirnya keluarlah surat dari kecamatan. Ternyata ujung-ujungnya diklaim sama pihak perusahaan, ini masuk HGU. Masalah lagi Pak. Bukan 1 kali 2 kali kami meminta peta itu dari pihak perusahaan Pak. Jadi kalau bisa nanti mohon dari anggota dewan membuatkan surat ke perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang sawit maupun di mana saja untuk dapat menyerahkan peta kawasan atau peta HGU kepada pemerintah kecamatan atau pemerintah. Gitu. Itu sebagai dasar kami Pak pada saat ada transaksi jual beli yang berkenaan dengan lahan, apakah itu aman atau tidak, supaya kita bisa mengetrack. Kalau itu masuk HGU ya kami tidak buatkan kayak gitu. Nah, itu Pak mungkin yang bisa saya sampaikan. Satu lagi Pak, ini di luar konteks. Kami ini Pak warga transmigrasi Resah 3 punya lahan LU2 seluas 500 hektar masuk di wilayahnya PT Parinda. Proses ini sudah lama Pak, tidak selesai. Padahal mudah saja. Kalau menurut kami mudah. Ini saya ambil contoh gini Pak.
Sandingkan peta HGU Parinda dengan peta transmigrasi Satya. Sandingkan dulu petanya. Pasti akan terlihat di peta besar ATR BPN tertumpuk itu Pak. Peta lahan 2 Nyentran dengan peta Parinda, HGU-nya Parinda pasti tertumpuk. Nah, kalau tertumpuk berarti kan ada overlapping di situ Pak. Setelah itu sandingkan sertifikat HGU dengan sertifikat masyarakat lahan 2. Mana yang paling tua? Sebenarnya solusinya mudah Pak, cuma kenapa sampai sekarang masyarakat tidak bisa menggarapnya, tidak bisa memilikinya. 500 hektar. Ini mohon menjadi catatan Pak, mohon menjadi catatan sekali lagi, karena kasihan masyarakat ada sertifikat tapi tidak punya, nggak bisa menggarap kayak gitu Pak. Padahal nyata-nyata ada lahannya. Itu sudah berapa kali ganti bupati tidak selesai itu Pak. Nggak selesai. Ini mohon menjadi catatan pada pihak anggota dewan, kalau bisa disentil-sentil untuk diselesaikan. Mungkin itu aja Pak yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas waktu dan kesempatan yang kedua. Mungkin yang overlay dari Parinda tadi Pak. Ini kami mungkin hampir semua yang di sini, Pak Darusjen, Pak Sepe, Bu Jenny, sama Pak Hendrik, saya sendiri, kita ada lagi membentuk pansus sawit Pak. Nah, mungkin itu nanti kita akan masukin juga ke Parinda Pak Jeka, ke pansus sawit. Jadi data-data dari masyarakat itu termasuk sertifikat-sertifikat itu kalau memang bisa didata Pak. Didata aja sertifikatnya, kalau ada fisiknya yang masih ada tersisa ya bisalah di bawah 1 atau 2 nanti ketika pansus nanti ada pertemuan dengan PT Parindanya nanti. Mungkin itu akan dijadwalkan kami dari pansus kelapa sawit nanti termasuk ke Parinda di kawasan Bongan, Jombang, pada Sidomurai juga nanti kita akan ya data-datanya nanti disiapin aja, nanti bisa juga diserahkan terlebih dahulu. Itu termasuk juga plasma yang belum clear ini, termasuk hampir semua perusahaan sawit ini kayaknya adalah yang sebagian yang sudah hampir clear tapi juga belum clear, hampir clear. Ada juga yang belum sama sekali. Itu termasuk juga agenda kita di pansus kelapa sawit ini. Termasuk juga kita melihat juga amdal-amdalnya mereka menanami sebelah di sungai segala macam itu kan nanti juga akan dilihat oleh kita sendiri dari pansus sawit. Mungkin itu tambahannya Pak Gunawan. Data-data aja bisa disiapkan, insya Allah kita akan jadwalkan mungkin bulan depan. Ini pansus sawit ini rasanya berlakunya berapa 6 bulan Pak ya? 6 bulan. Nah, jadi dalam masa kerja kami 6 bulan menangani pansus sawit nanti mungkin ada salah satunya nanti dijadwalkan untuk ke Parinda. Mungkin itu tambahan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kesempatan yang kedua kali. Cukup menarik apa yang disampaikan Bapak Kasih Pemerintahan yang telah menyampaikan beberapa hal, yaitu menyangkut sudah dibuat SPTAT sebelum tahun 2011. Memang ini suatu yang memang rumit karena kebetulan dalam penyampaian baik dari tingkat kabupaten atau tingkat KPHP ini tidak ada penyampaiannya luasan itu. Terus di tiap kecamatan ini artinya karena tidak dibuatkan suatu dengan camat penyampaian, artinya paparan tentang batasan-batasan itu yang jadi masalah. Cuma kita ke depan akan sampaikan dengan pemerintah bahwa setiap kecamatan ini memang perlu tenaga. Apa sudah Pak bagian BPJS bukan BPJS untuk GPS sudah ada belum tenaga untuk di sini?
Jadi ini tenaga teknis JIS ini atau JPS harus ada tiap kecamatan. Itu harus, kalau tidak ada mungkin nanti Pak Camat yang tahu yang mana yang berkecakapan untuk dikursuskan untuk JPS itu. Karena kalau tidak ada pengukuran tanah-tanah di tingkat kecamatan, wilayah kampung itu bermasalah Pak. Karena harus ada satu tiap kecamatan paling tidak. Karena kalau sekedar tahu atau tahu dari perusahaan, kita tidak tahu sendiri. Harusnya kita ada tahu. Nah, itu ajuan saya karena saya pernah dari kehutanan ini. Yang tidak bisa berubah itu adalah titik koordinat itu sendiri. Terus saya menanggapi juga nanti masalah plasma menyangkut areal terang tadi, memang itu apa yang disampaikan Haji Aula tadi, itu kan ada pansus sawit ke depannya. Jadi ini mungkin tadi yang lebih utama tadi apa yang disampaikan Pak Camat tadi menyangkut warga yang ditahan. Jadi kalau menyangkut warga yang ditahan ini harus secepatnya ini disurati ke DPR supaya cepat RDP, karena supaya jelas, supaya masyarakat yang menjadi tersangka ini akan segera ada titik temunya bagaimana solusi terbaik, karena mereka juga pegang surat yang sah. Jadi dalam hal ini secepatnya, jadi supaya dari BWL ini hadir di situ sama mendengar bahwa mereka yang mengerjakan ini bukan mengerjakan dengan ilegal, tetapi mereka mengerjakan dengan artinya berdasarkan surat. Jadi ini saya rasa bukan saya mau berduakan menyangkut areal terang tadi, tetapi ini nanti ikut di pansus sawit. Jadi yang segera ini yang menyangkut masyarakat yang ditahan tadi yang ada SPPAT sudah tersangka, atau yang tersangka ini kalau tidak baik-baik bisa ditahan. Kalau sudah tersangka, sebiasanya kalau tidak cepat itu. Jadi ini saya minta dengan Pak Camat, setelah jajaran untuk segera membuat surat biar dijadwalkan di DPR segera. Karena semakin hari yang pegang surat ada yang tidak tahu, yang bilang Pak Jaula ada yang mengerjakan, ada yang takut. Jadi ini masalahnya ke depan. Jadi dalam hal ini itu yang harapan saya untuk dalam hal permohonan itu tadi supaya cepat dijawab. Yang kedua menyangkut artinya Torah tadi. Kalau bapak-bapak supaya tidak bermasalah, menurut saya ini Pak Camat, Pak Danamil atau yang mewakili, ini alangkah baik kita minta inklah areal kampung yang dimohon. Karena di kampung ini pasti ada yang banyak, ada yang sedikit. Jadi kalau diinklah sekali tidak ada arti klaim dari antara masyarakat. Tapi kalau ini Torah, kalau ada yang lebih luas, sudah ada berkebun ya, maaf kalau Pak Haji yang lebih banyak, mungkin keberatan di Wakilata sudah ada kebun. Jadi kemungkinan ini alangkah baiknya, bukan saya menghalangi, tetapi itu pendapat saya Pak. Alangkah baik ini permohonan minta inklah setiap kampung ini yang sekitar 500 hektar, ya kampung itu memerlukan 500 atau 1000 ya minta diiklapkan. Itu saja kalau menurut saya, ketimbang ini nanti sesama kampung itu arti mengklaim. Kalau di Torah kan kejadian sudah ada. Jadi menurut saya ini Pak, artinya Pak Camat, Pak Kasih Pemerintahan serta jajarannya minta ini diiklapkan aja, iklapkan saja. Arti permohonan ini setiap kampung yang ada menyangkut urusan yang di hutan KPK atau di HGU. Karena Pak lagi sedikit waktunya ini masih. Jadi begini Pak, saya sendiri orang kehutanan, Kecolongan. Kalau Bapak jalan ke Kutai Barat kan, sebelum Simpang Kapten itu ada kolam. Tanah saya itu 20 hektar. Ada kebun sawit 12 hektar, ada kebun buah, ada kolam. Saya sebenarnya tidak tahu Pak bahwa tanah saya itu masuk AGU PDRI. Setelah pengukuran Perona, di situ disuruh saya bikin perpetak itu 2 hektar, 2 hektar, 2 hektar. Ada 18 hektar yang boleh saya artinya sertifikatkan ceritanya ini.
Setelah pemukulan saya dipanggil oleh dari agraria atau BPN yang mengukur perona bahwa tanah bapak itu hanya 0,8, 1 hektar aja tidak sampai, ada yang 0,9. Karena itu HGU sudah di atas, termasuk kebun sawit saya tahun 2010. Sedangkan HGU mereka 2014. Nah, solusi yang saya tanyakan dengan agraria kemarin, karena kami ini sering ketemu dengan BPN, itu nanti diajukan kalau itu penyerobotan, masyarakat usulkan bahwa ada penyerobotan tanah, adukan dengan polisi biar diperiksa. Kalau memang tahu tanah kita artinya memang diseroboti, seperti kejadian yang areal Tran itu biar kalau memang nanti pansus ini tidak bisa masuk, bikin penyerobotan, pengaduan, biar diproses di kepolisian sekaligus. Itu arahan dari BPN Pak, bukan saya ya, mengarahkan saya ini. Nah itu Pak. Jadi itu karena ini waktu juga dan saya hanya penambahan itu saja. Kalau lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada tambahan satu dari Pak Sarif, mungkin ada mau nyampaikan waktu ya. Yang lain enggak cukup ya? Iya. Pak cukup. Iya. Ada tambahan? Baik, terima kasih Pak Camat. Yang sudah disampaikan teman-teman, yang disampaikan Pak Camat, Pak Wakil CP, Pak Jawa dan rekan-rekan yang lain. Mungkin kedepannya kita mencarikan solusi untuk seperti yang sudah disampaikan Pak CP. Tapi saya tambahkan lagi Pak Camat terkait masalah inklat ini. Jadi betul dikatakan Pak CP, saya kan ada koordinasi juga sama Kehutanan Provinsi terkait masalah iklap ini. Jadi mereka menyarankan, nah itu nanti per kampung yang masuk KBK itu, masuk HGU yang memang mau diiklapkan itu nanti dari kampung membuat peta, dibuat peta sesuai kebutuhannya untuk lahan pertanian. Itu diusulkan untuk lahan pertanian, jangan untuk lahan sawit. Tidak bisa nanti setelah itu diiklapkan jadi HPL itu terserah warga. Nah, tapi untuk usaha pertama jangan sama sekali minta iklap untuk buat pertanian sawit. Nah, karena program pemerintah pusat untuk ketahanan pangan Pak itu sangat mendukung, apalagi di Kecamatan Bongan ini kan memang penyangga IKN nanti Pak untuk pertanian. Nah, saran saya itu masukkan dari Kehutanan juga. Dari Kehutanan itu sekarang anti sama sawit, tapi saya tanya sama mereka, kenapa kan berikan lahan untuk usaha sawit sampai beribu hektar, buatkan IPK dan sebagainya. Dan kembali lagi dia ngomong orang di pusat sana gitu ya. Kalau itu korbannya masyarakat dong, tapi ada solusinya dia bilang. Nanti Kehutanan juga bisa membiayain lahan itu. Seandainya kebutuhan kecamatan di Kampung Marasiram, misalnya butuhnya 1000 hektar, jadi iklapkan aja. Nanti dibuatkan alasannya, permohonannya apa terkait iklap itu kan harus dibuat Pak, biar pemerintah itu bisa melihat oh ini kebutuhan sekali prioritas memang untuk lahan pertanian. Nah, contoh juga Pak kayak di Gerunggung ini sama di Deraya nih Pak. Ini kan ada yang punya pabrik di Simpang Penawai itu Pak, Simet Nikel itu kan. Bapak tahu nggak? Saya dapat informasi dari petinggi Agus itu. Dia sudah bebaskan 700 hektar di atas itu Pak, yang HPL. Makanya betul yang dikatakan Pak Camat sama CP itu, masyarakatnya berjuang untuk HPL orang Cina yang itu yang memainkan lahan itu. Nah itu jangan sampai kita nanti ke depannya kita capek-capek berjuang untuk masyarakat, untuk lahan pertanian. Kalau masyarakat sendiri bikin kebun sawit sih biar ratusan hektar tak masalah Pak Camat kan, masyarakat sejahtera. Tapi kalau orang luar kan baru dikasih tali asih Pak, berarti sia-sia perjuangan kita yang hari ini di sini gitu. Itu sudah 700 hektar Pak. Sekarang mereka masuk ke perintah lagi. Nah ada petinggi Agus itu 1000 hektar, mau tambah 5000 lagi. Nah, itu yang maksud saya kan jangan sampai terjadi lagi. Makanya saya ngomong sama Pak petinggi Agus, saya bilang hati-hati Pak, nanti takut Bapak mengenal lombok kan galakan lagi kan. Iya itu Pak. Jadi kita kalau nanti di memberitahu ke warga kalau ada lahan sudah iklap, cepat dikelola sendiri.
dikelola sendiri. Nanti caranya kayak mana? Kan di sini ada program pemerintah tentang pertanian, perkebunan seperti yang dikatakan Pak CP. Tentara pun mau 500 orang atau brigade itu Pak sekarang di Ken Baru itu. Jadi jangan sampai nih semua lahan kita diambil sama perusahaan HGU, kita membebaskan diri dari HGU untuk lahan pertanian perkebunan, tiba-tiba kita serahkan lagi ke HGU baru. Nah, itu lepas dari mulut buaya masuk ke mulut singa Pak ceritanya. Jadi saran saya kalau memang kita siap, memang kita mau persiapkan lahan untuk APL, itu nanti Pak Camat saran dalam putaran itu putaran provinsi kita buat dulu petanya, permohonannya apa, maksud dan tujuan itu sampai mau minta diinklapkan itu apa, kita harus jelaskan situ. Sama kayak Gerumbung ini kan termasuk kampung tua juga Pak, kampung tua, kampung bersejarah lah untuk Kecamatan Bongan. Itu biaya uang APBD pemerintah Pak untuk memperbaiki jalan, rumah sekolah nggak bisa masuk Pak. Kita mau menganggarkan itu untuk rumah sekolah rehab, itu nggak bisa masuk Pak, karena itu masuk ke ini, ke kawasan Pak. Ini nggak boleh. Nah, kemarin juga kenapa di media sosial itu banyak masyarakat tuh bilang kenapa pemerintah nggak perhatikan jalan ke Gerumbung Raya Pak. Bukan nggak perhatikan, memang nggak bisa dianggarkan Pak, karena terbentur masalah tumpang tindih di kawasan itu. Tapi sekarang nih sudah bisa, tinggal yang rumah sekolah jalan Gerumbung aja mungkin Pak yang belum bisa. Karena kami kapan hari itu memanggil Kepala Dinas Pendidikan Pak terkait masalah rumah sekolah, puskesmas. Ya kendalanya masuk kawasan Pak. Tapi sedang diurus sekarang. Nah saya dengar sedang diurus, masuk lagi grupnya yang sawit itu Pak kan, masuk sana bebaskan lagi. Jadi kita nih, makanya kita kasih masukan lah warga, jangan sampai kita berjuang berdarah, tiba-tiba orang yang saya bilang lepas dari mulut buaya masuk mulut singa. Itu kan akhirnya itu kita sendiri yang rugi. Nah, baik mungkin Bapak Ibu saudara sekalian demikianlah rangkaian acara pada hari ini. Nah, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Semoga hasil rapat ini memberikan manfaat dan kemajuan bagi kita semua. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bersama.